Vargan dan Nicole itu adalah ship yang lucu banget karena interaksi mereka di game itu bikin kita jadi berandai-andai. Mereka itu adalah dua pasangan yang berkelakuan random banget. I'm going to assassinate Barca. Tapi nggak semua orang suka dengan kesenangan orang lain. Beberapa orang nggak suka lihat orang-orang senang dengan hal yang mereka senangi. Itu kan mereka hubungan terlarang, nanti menye. What the fuck aja. Halo orang random, saya Rio Ayah dan selamat datang di segmen Yaping. Ada banyak hal yang membuat fandom itu hidup, salah satunya adalah fanship, yang merupakan potongan dari relationship yang biasa selalu ditujukan dengan hubungan romantis yang dihubung-hubungkan sesuai dengan imajinasi dan fantasi dari fandom itu sendiri. Dari judulnya saja sudah jelas gitu, fanship, yang artinya itu adalah hubungan yang hanya tercipta karena pemain ingin berimajinasi karakter yang mereka suka, mempunyai hubungan yang romantis dengan karakter lainnya yang mereka suka juga. Nah, ship ini ada banyak sekali dalam komunitas fiksi, dan correct me if I'm wrong, koreksi saya kalau saya salah, itu seringnya didominasi dengan ship belok, dan itu banyaknya dalam komunitas game gacha karena lebih seringnya kedapatannya karena banyak karakter di game gacha itu nggak punya hubungan yang cukup deep karena memang nggak diperjelas oleh developer atau pembuat cerita gamenya, sehingga para pemain bebas untuk berimajinasi sesuka hati mereka. Nah, aku sebagai orang yang punya free will atau kebebasan berbuat selalu nge-skip postingan ship yang aku nggak suka, yang mana hal yang aku suka itu adalah ship comok, gay, lesbi, LGHDTV, plastik wallpaper dan sebagainya. Kenapa ya? Karena itu nggak normal, baik secara religius ataupun biologis. Jadi aku selalu menghindari postingan yang seperti itu, karena aku pun tahu mereka nggak mau juga untuk dikasih tahu perkara hal ini. Karena ya, hal itu sudah jadi kepercayaan bagi mereka. Gokil nggak tuh? Gender jadi agama loh. Sebagian orang pun juga ada yang berpikiran sama. Ya kalau aku nggak suka, aku tinggal skip. Apa susahnya? Jadi kita nggak perlu memaksa pemikiran kita kepada mereka, karena mereka ya udah seperti itu pemikirannya. Sepengalamanku menjelajah internet, dalam fandom dan cerita fiksi seringkali yang selalu dapat highlight ataupun sering dari sorotan itu yang belok. Sangat nambah banyak dan malah jadi lebih populer yang seperti itu, meskipun nggak kadang pun sering malahan shipnya sangat nggak masuk akal, karena secara lore pun hubungan mereka nggak ada hubungannya sama sekali atau nggak sedalam itu. Belok lagi. Ya walaupun fanshipnya terserah dari penikmat game ataupun cerita tersebut. Dan percayalah guys, kalau ada orang normal yang mengintervensi mereka bakal dihujat habis-habisan atau gilanya bisa didoksin lagi. Makanya sebagian besar orang normal memilih untuk menjauhi postingan dari kaum mereka. Nah, fanship ada karena pembuat cerita selalunya jarang menjelaskan status dari karakter yang mereka ciptakan dalam cerita mereka. Nah, sekarang kita bahas karakter yang statusnya jelas tapi tetap di-ship-shipkan sama orang lain, yaitu Alice yang dari Genshin Impact. Somehow many people become Klee father. Tiba-tiba banyak orang jadi bapak Klee. What the hell? Alice sudah jelas punya anak dan jelas-jelas dijelaskan juga punya suami, si Kleiner. Bukan kalian para karbit. Tapi kaum mereka itu tetap maksa dengan fandomnya kalau dia itu biseksual atau bahkan lesbi malah. Padahal dia ada suami dan punya anak loh. Dan lebih gilanya lagi, ada yang berimajinasi kalau Alice itu nggak sayang sama suaminya karena dia sebenarnya lesbi. Like, sakit nih orang biar. Aku jadi keinget komentar orang yang kesatirin orang yang lebih meromantisasikan pelacuran ataupun hubungan bebas daripada hubungan pernikahan. Terus ada yang komen lagi, bilang itu lebih baik daripada pernikahan. Jiwanya kenapa anjir? Yang membuat orang tidak suka dengan kelakuan para LGHDTV ini bukan hanya karena secara religius ataupun biologis itu mereka aneh, tapi kelakuan mereka yang merespon kesenangan orang lain, dan ini menambah kebencian orang banyak pada kelompok mereka. Kalian lihat aja belakangan ini, beberapa tahun sebelumnya sampai sekarang, ketika suatu media entertain atau pop culture ataupun visual novel itu tidak memiliki agenda mereka bakal mengecam atau bahkan men-cancel media entertain tersebut. Kenapa? Karena udah nggak sesuai dengan agenda mereka. Sehingga beberapa tahun ini banyak banget baik dari film ataupun game terutama dari barat itu jatuh banget karena yang ngikuti standar kaum LGHDTV ini. Kalaupun ada itu ya cuma 1 atau 2 doang yang sukses. Dan itu pun bukan karena agenda mereka. Nah, balik lagi kita ke pertanyaan awal. Kenapa begitu sih? Kenapa kok mereka ini kayaknya heboh banget lihat hubungan strike atau hubungan normal yang lebih populer? Dari yang gue baca dan correct me if I'm wrong, mereka nggak suka lihat hubungan strike apalagi yang normal karena mereka takut itu bakal mendominasi di ruang lingkup mereka dan bakal menghilangkan jati diri mereka, sehingga mereka melakukan cara defensif dengan melakukan hal yang sering mereka terima sehari-hari, yaitu kalimat-kalimat abusif atau kalimat-kalimat kasar, baik itu halnya makian ataupun ancaman dengan data mereka sendiri. Jadinya reverse discrimination lah, atau diskriminasi terbalik. Meskipun klaimnya itu hanya sebagian dari mereka yang melakukan hal seperti itu, nah masalahnya sebagian dari mereka itu banyak. Bentuk reverse discrimination ini agak mengerikan teman-teman ya, karena bentuk kalimat itu
bahkan bisa berujung pada ancaman, dan itu hanya karena nggak ngikutin mau mereka. Kasus yang rame di komunitas Genshin beberapa bulan lalu itu dari seorang artis gambar yang aktif di X dan di Instagram, yaitu seorang artis bernama Lulu. Shout out to Lulu karena bikin art sekeren ini, gila cantik banget loh ya. Nah, karena dia seorang komis gambar, jadi orang pesan komis untuk dia. Nah, tentunya sebagai seorang penjual, dia bisa menentukan apa saja yang ingin dia hidangkan. Nah, yang ingin dia hidangkan adalah art fanship yang strict atau normal. Kenapa? Karena dia mengikuti aturan agamanya yang melarang hal-hal belok seperti tadi. Nah, langsunglah dia dicap homofobik lah, dibenci tak karuan, bahkan sampai ada yang mengancam bakal melakukan pelecehan kepada dia hanya karena Lulu menolak menerima komis yang temanya belok. Padahal itu hak dia untuk memilih tema apa yang ingin dia layani. Dan inilah yang bikin orang-orang jadi resah dengan perlakuan kaum belok ini, karena tiap ada post tentang fanship and strike, mereka seringnya selalu mengintervensi, apalagi yang ramai. Mereka bicara diskriminasi, tapi malahan mereka yang mendiskriminasi orang yang lurus atau normal, kayak contoh Farka dan Nicole. Orang yang suka dengan ship ini karena terinteraksi mereka di game yang bikin pemain salting sendiri. Tapi tiba-tiba aja player Genshin itu peduli dengan lore. Entah dari mana coy. Biasanya yang selalu minta skip mana, tiba-tiba peduli dengan lore. Nggak ngerti gua. Tiap ada postingan Farka Nicole pasti ada Paku Celestia, main kata fuck ada. Mana Celestia, mana prinsip langit. Kita bikin perang Arkon kedua kalau mereka berani macam-macam lagi di Tevat. Nggak cuma itu, bahkan kayak post orang yang self-insert kayak Rover dengan Shortkeeper, atau yang baru-baru ini F-Rover dengan look itu juga nggak terhindar dari standar mereka. Sehingga bikin orang jadi risih pada akhirnya, ya karena mereka sibuk banget ngurusin apa yang orang lain suka. Like, udahlah gender lo belok, jangan masa orang lain buat ikut belok juga. Dan ini untuk note bagi kalian yang merasa bagian dari kaum itu, kalau misalnya kalian nggak suka, yaudah kalian keep aja untuk kalian sendiri. Dan kalian nggak perlu ngajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kalian nggak usah merasa identitas kalian hilang, toh beberapa tahun kemudian bakal hilang sendiri juga di seleksi alam. HIV. Oke guys, mungkin itu saja untuk segmen Yeping kali ini, dan ya mungkin di sini agak marah-marah ya. Gue harus kurangin baca komentar postingan di TikTok apalagi X. Karena emang kedua platform ini isinya orang sakit jiwa semua, cok. Hal normal aja dipermasalahin loh. Like hubungan keluarga lu urus sana, malah ngurusin fandom. Kalau kalian suka dengar gue Yeping, kalian bisa klik like dan subscribe ataupun follow. Kalau kalian ada kritik ataupun saran, kalian boleh komen di bawah. Sekian dari saya dan ciao. Oh ya, LGBT itu produk Yahudi betul.